Ini malah justru menyulitkan atau mempersulit tidak akan mencapai tujuan utama dari ultramikro tadi ya Bu ya. Jadi malah menjauhkan dari tujuan utamanya, di mana arahnya itu malah bukan lagi memberikan pembiayaan yang murah kepada masyarakat dengan pendampingannya tadi, namun juga malah mengakibatkan bisa arahnya malah ke arah komersialisasi, dan itu tentu saja jauh dari tujuan utama dari ultramikro, yaitu memberdayakan masyarakat dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat sendiri, dan itu sebenarnya sejalan dengan mungkin salah satu yang paling mendekat adalah koperasi. Jadi mungkin dari Dewi ataupun Nida ada pertanyaan, silakan. Izin Pak Mu, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya tadi di awal saya sempat ada pertanyaan untuk Ibu Nining, namun saya sudah tercerahkan di akhir kesimpulan yang diberikan bahwasanya memang menurut saya pribadi fungsi dari PNM dan Pegadaian itu memang adalah untuk me-reach pelaku usaha yang kecil seperti itu, yang mana peran PNM sendiri itu juga menggantikan pembiayaan untuk pelaku usaha kecil yang tidak tersentuh oleh bank. Nah, menurut saya jika memang dilakukan holding ini yang juga melibatkan bank, takutnya tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pembiayaan itu malah dikomersilkan oleh holding itu sendiri, Bu. Seperti itu tadi pemikiran saya. Namun saat disampaikan penjelasan oleh ini Pak Sinar dan sudah ada konklusi di akhir tadi, disampaikan juga kekhawatiran justru dengan adanya holding ini malah nantinya akan mengakibatkan komersialisasi yang justru menyulitkan pelaku usaha ultramikro. Dan itu cukup menjawab rasa penasaran saya yang bagaimana sudah disampaikan dalam diskusi dan paparan oleh Ibu Nining. Soalnya kalau dilihat dari pemberlakuan plafon, tenor, dan bunganya itu juga ternyata tidak jauh efisien gitu Bu, antara UMI dan KUR itu sendiri. Itu sih mungkin. Ya, yang penting itu yang paling hilang, itu yang saya khawatir itu adalah ruh dari pendampingannya itu yang hilang. Ya, betul. Itu yang justru kami merancang dulu kredit usaha rakyat itu, kami juga ikutlah di dalam evaluasinya beberapa kali, 3 kali kami. Jadi yang kurang dari kredit usaha rakyat itu adalah pendampingan, karena kalau dibikin pendampingan itu interest rate-nya jadi harus tinggi, karena orang-orang bank bisa dibayangkan mereka harus intens gitu kan. Kalau di ultramikro ini satu orang tuh bisa mendampingi sekitar 400. Kalau di bank coba bayangin 400 dia sudah muter-muter gitu, itu kan udah tinggi banget. Jadi dan orang ini cukup tamatan SMA saja dan dia cukup naik motor. Coba kalau orang bank itu kalau disuruh blusuk-blusukan sampai ke daerah-daerah pedesaan, disuruh pakai motor juga mungkin dia nggak mau gitu loh. Iya Bu. Jadi mau terus nambah peran, mereka pasti tidak mau mengambil resiko lebih dalam. Betul, ini kayak kemarin diskusi di Kementerian Keuangan, OJK diminta untuk ngawasin yang Indosoria segala macam ya, pimpinannya mengatakan iya boleh, mulai dari Pak Swasil Nazara lah, Ketua OJK Pak Mahendra, Pak Mirsa, mereka setuju, bahkan membuatlah namanya sebuah perhitungan regulatory impact analysis. Hasilnya apa? Bahwa koperasi KSP harus diawasi oleh OJK itu angkanya plus 15. Begitu diawasi oleh Kementerian Koperasi minus 15. Itu hasil regulatory impact analysis, metode yang dikembangkan oleh OECD. Tapi begitu di dalam diskusi yang bicara adalah orang yang di bawah, dia bilang lihat lagi deh, itu kan koperasi ada di bawah Undang-Undang Koperasi, bahwa harus ada pengawasan internal gitu loh. Jadi OJK pun sudah kebebanan dengan tim
percepatan aksesibilitas keuangan daerah TPAKD. Itu mereka juga udah mengatakan LKM diawasi oleh Pemda aja deh. Nah, Pemdanya begitu sampai di Pemda yang ngawasin orangnya begitu dilatih, besoknya udah dirotasi. Nah, jadi lempar-lemparan tanggung jawab memang gini nih kayaknya. Ini yang saya khawatir nih ya. Sebetulnya ini karena tidak komprehensifnya pembagian lahan sampai akhirnya kemarin saya usul udahlah di strategic management di sektor publik itu kan ada 2 aliran. Satu alirannya namanya New Public Management, di mana yang kita utamakan adalah pemberian pelayanan publik bagi masyarakat. Jadi kalau lembaga-lembaga tidak efisien itu bisalah outsourcing, bisa mendatangkan pihak luar gitu. Itu New Public Management. Jadi Kementerian Koperasi bisa mendatangkan OJK. Itu adalah aliran New Public Management. Aliran yang kedua, ya harus dibenahin aja gitu loh, dibenahin aja karena dia belum memiliki kemampuan yang memadai. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM dibenahin aja, pengawasannya di bawah deputi pengawasan. Sekarang tuh deputi pengawasan diturunkan lagi menjadi eselon 2. Jadi udah jumpalitnya nggak karu-karuan gitu loh. Jadi karena undang-undang koperasi yang baru itu kan dianulir balik lagi ke undang-undang yang lama, dan yang di Omnibus Law itu juga dianulir juga kan. Nah, jadi sekarang makin nggak jelas gitu. Yang ngawasin siapa gitu, yang ngawasin juga kementerian dibikin satgas cuma setahun. Tapi dia kalau Bapak Ibu sekalian lihat Kementerian Koperasi itu cuma dapat 1 triliun loh dana 1 tahun untuk memanage segitu banyaknya masalah. Gitu kan, jadi sebetulnya kayak tugasnya terlalu berat, tapi orang-orangnya nggak dikasih dana, infrastrukturnya nggak dikasih juga. Nah, ini kayak holding ultra mikro ini juga sebetulnya karena nggak tahu nature-nya aja. Jadi banyak sih sebetulnya cognitive bias, Pak, kalau kita bilang di strategic management itu. Jadi sudah di awal itu sudah punya bias karena tidak mengenal gitu dengan objek yang menjadi yang harus dikelola gitu. Biasnya itu seperti itu gitu. Nah, kalau balik lagi kalau kita bicara mengenai koperasi itu memang mensyaratkan anggota koperasi itu kalau mau kayak Barcelona gitu, perkumpulan sepak bola Barcelona itu koperasi loh. Jadi dia bisa gede gitu loh. Jadi kalau saya kadang-kadang orang melihat koperasi itu udahlah dia di skalanya di kecamatan aja gitu. Udah cukup gitu, apalagi koperasi simpan pinjam. Jadi kalau kita melihat kayak koperasi Mitra Duafa gitu ya, misalnya sampai 12 provinsi itu mereka juga bingung, terheran-heran. Dan sampai 2016 itu tidak pernah ada APBN secuil pun masuk. Dan bisa gitu, ya kayak Grameen Bank aja, Muhammad Yunus itu dia kan dapat secara internasional support gitu dari civil society, international civil society organization. Jadi waktu dia dibully, diusir-usir, mau dipenjarakan sama Hasina, ya dibela oleh mantan presiden Prancis gitu yang memimpin gerakan internasional civil society itu. Jadi yang dia inginkan adalah welfare dari masyarakat kan gitu. Dia tidak mengenal batas-batas negara. Nah, ini koperasi sebetulnya seperti itu sih. Kalau kita melihat orang menempatkan koperasi itu sebagai masyarakat yang meningkatkan kesejahteraannya sendiri dengan upayanya sendiri gitu loh. Nah, jadi kemudian kalau dia udah bisa mandiri, ya jangan diambil lah sama PNM gitu, Pak Sunar, please gitu. Ini saya benar-benar, saya bilang membina juga udah setengah mati gitu ya. Kami ini benar-benar tulus ya, soalnya kami kan mengucurkan kayak 1,5 miliar itu zaman 2000, bayangin 2007 kami itu sudah mengucurkan, kita kumpulin uang loh untuk bantu gitu loh. Jadi kita besar, kita nggak bisa mengandalkan uang dari pemerintah, udah menjadi besar dan mengawal gitu ya. Tapi itu selalu nggak klop sama upaya pemerintah gitu ya. Jadi kadang pemerintah tidak paham sih gitu. Tapi kalau kita berorientasinya sekali lagi untuk kesejahteraan masyarakat, sebetulnya masuk sih.
masuk gitu kalau kita sama-sama punya tujuan itu. Nah makanya saya mohon sekali lagi kesejahteraan dari debitur Umi ini mohon di clarify. Jadi karena debitur Umi ini kita waktu itu membuat semacam skenario untuk melindungi mereka dari rentenir yang atau pinjol yang nggak karu-karuan itu. Sebetulnya tujuannya tuh begitu sih sebetulnya dalam kenyataan. Jadi harus mudah, harus cepat gitu ya, dan harus manusiawi gitu. Jadi kalau nggak bisa bayar, nggak dibully, kayak gitu tuh udah nggak ada dalam kamusnya microfinance yang benar gitu, nggak ada gitu. Ya. Terjadi sekarang pinjol tuh merajalela karena akses kepada microfinance itu sebetulnya masih kurang. Jadi mereka masih kebingungan, makanya lari-larinya ke pinjol karena mereka nggak ngerti harus lari kemana gitu, dan karena mereka pegangnya itu adalah di gadget, yang bisa masuk di gadget tuh kan iming-imingnya luar biasa tuh. Begitu kita salah klik aja udah masuk tuh. Kadang-kadang bukan karena maunya pinjem tuh, salah klik aja langsung diproses. Tiba-tiba gitu ya, saya tanya. Banyak orang tuh langsung, kenapa kamu pinjem? Saya juga nggak tahu, waktu itu saya coba klik-klik aja gitu. Jadi tiba-tiba sudah dibully, sudah dinyatakan dia kriminal gitu. Jadi kasihan juga sih. Jadi sebetulnya pemerintah itu ada di mana gitu perannya, kadang gitu saya bertanya. Yang sudah ada ya jangan dibongkar-bongkar deh gitu loh. Maksudnya ya kita benahin, dan please gitu ya. Umi tuh mau dapat subsidi lebih gede, masa cuma 142, 1/142-nya kur, kan nggak adil banget gitu. Sebagian kasih lah ke situ, jadi membina koperasi. Jadi pembinaan itu biayanya mahal, sering orang tidak dimonetize itu di situ gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Cuman mungkin karena waktunya juga sangat terbatas, jadi diskusi pada hari ini saya cukupkan dulu Ibu. Terima kasih banyak Bu atas penjelasan dari Ibu Nining dan juga Pak Sinar mengenai bagaimana dampak akuisisi ini terhadap industri. Jadi memang nanti kami akan pelajari Bu, dan saya juga hasil pertemuan pada hari ini akan saya laporkan kepada komisioner kami, pimpinan kami, untuk selanjutnya mungkin nanti apakah kami bisa berperan di dalam bisa analis dampak ini, apakah bisa memberikan saran pertimbangan pada pemerintah terkait dengan hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi mohon bantuannya Ibu ini, kalau misalnya nanti PPT yang disampaikan pada hari ini bisa di-share ke kami. Iya, nanti saya share. Bisa membuat risalahnya dan juga bisa membuat kami sampaikan ke kami. Juga kami mohon bantuan Pak Sinar, mungkin kami bersedia untuk kontak Pak dari dunia telepon meminta diskusi dengan teman untuk kita memberikan diskusi kepada kami seperti itu. Mohon bantuannya Pak. Ya Pak. Baik, terima kasih mungkin ini Pak Sinar dan juga rekan-rekan kalian.